pelajaran PKN ya? Iya, Bu. Bukunya semuanya sudah siap untuk pakai sama buku catatannya? Sudah, Bu. Oke, sekarang ada nggak teman kalian yang hari ini tidak masuk? Berarti semuanya sudah masuk ya. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Ya, sekarang sebelum pelajaran dimulai, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional ya, yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Kita Kartini ya. Iya suaranya. Nah, kenapa kok saya sekarang kalian disuruh menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini? Karena kenapa kita sekarang akan mempelajari tentang gender. Nah, untuk kalian ya kaum wanita harus bisa sama, punya hak dan kewajiban sama dengan laki-laki. Itu ya tujuannya ya. Nah, tujuan kita mempelajari ini tujuannya adalah melalui kegiatan kelompok nanti kalian dapat mengidentifikasi pengertian gender dan juga dapat menganalisis kesetaraan gender di lingkungan sekolah dengan benar. Ya, namanya karena ini kerjanya perempuan dan ini kerjanya laki-laki, tidak ada seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ya videonya ya tentang kesetaraan gender yang ada di sekolah. Kesetaraan gender melalui sekolah. Menyediakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Anak laki-laki dan perempuan harus merasa diterima di lingkungan belajar yang aman dan bergender. Pemerintah sekolah guru dan siswa. Nah, dari video itu apa ada yang mau tanya? Ya, Bu. Ya, ayo Rian. Ya, berdiri, silakan berdiri. Yang mau nanya apa yang dimaksud dengan gender? Ada yang jawab? Ya, Kanisa, silakan berdiri. Peran perilaku yang menggambarkan perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, ya tepuk tangannya buat temannya. Ya, satu lagi supaya tentang video itu. Siapa yang mau tanya? Ya, ayo Delsa, silakan berdiri. Kenapa ada pergaulan Yang mau bisa jawab siapa? Baca, ya. untuk mengenai persamaan dan penghapusan diskriminasi? Nah, itu ya. Nah, pasti kalian sudah agak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan persamaan gender sekarang. Terima kasih sudah bisa memahami sedikit tentang gender. Sekarang saya akan tanya ya dari video itu apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Mel, silakan berdiri. Berbeda-beda tapi tetap satu jua, berbagai suku, budaya, pulau tetap Indonesia. Nah, itu ya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kita berasal dari suku, agama, ras, dan juga golongan. Oke, tepuk tangan buat Email. Satu lagi, apa yang kalian ketahui dengan persamaan gender? Yang bisa jawab? Ayo, udah selama? Gender adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, persamaan ya, baik di bidang hak dan kewajiban sama. Yang membedakan adalah jenis kelamin. Itu ya. Oke, sekarang sekalian buka buku paketnya tentang kebinekaan Indonesia mengenai gender, persamaan gender. Diperhatikan dulu ya. Hai guys, ada banyak jenis
keberagaman dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak keberagaman. Salah satu keberagaman yang hampir seluruh negara miliki yaitu keberagaman gender dalam materi PPKN Kurikulum Merdeka kelas 7 SMP. Keberagaman gender merupakan hal yang bersifat universal dan berlaku untuk semua manusia di dunia. Kalau kita tidak memperhatikan keberagaman gender dan cara menyikapinya yang tepat, maka kemajuan bangsa akan sulit didapatkan. Jadi, kita perlu tahu cara membangun kesadaran gender, sebenarnya apa itu kesadaran gender, dan bagaimana upaya pemerintah dalam membangun kesadaran gender ini ya. Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng ya. Pengertian. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gender merupakan jenis kelamin. Jadi, keberagaman gender merupakan keberagaman jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki dibedakan berdasarkan aspek fisiologi atau aspek fisik. Bagi perempuan dan laki-laki ada beberapa perbedaan ciri fisik serta hormon dalam tubuh yang mengatur fungsi biologis. Selain fisik, ada juga perbedaan antara perempuan dan laki-laki dari sudut pandang antropologi atau ilmu tentang manusia. Laki-laki dan perempuan juga bisa dibedakan melalui tugasnya pada masa pra-tradisional. Contoh, untuk kaum laki-laki akan bertugas untuk mencari makanan dengan berburu dan juga menabung. Sedangkan perempuan akan mengolah makanan serta menjaga anak secara bersamaan. Kita juga perlu tahu kalau hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara merupakan setara. Memiliki hak yang sama dalam mendapat pendidikan, bekerja, kegiatan perekonomian, menjalankan tugas sosial, berpolitik, dan lain sebagainya. Berdasarkan website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kesadaran gender merupakan faktor-faktor sosial yang menentukan antara perempuan dan laki-laki atas dasar tingkah laku yang mempengaruhi mereka untuk mengakses sumber daya. Dengan adanya kesadaran gender, diharapkan kesetaraan gender pun akan terwujud. Cara membangun kesadaran gender. 1. Membentuk Komnas Perempuan. Komisi Nasional Perempuan merupakan lembaga yang independen untuk menegakkan hak asasi manusia, khususnya perempuan-perempuan di Indonesia. Komisi ini terbentuk pada 9 Oktober 1998 melalui keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998, lalu diperkuat dengan peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil akibat adanya kekerasan yang dialami perempuan etnis Tionghoa pada kerusuhan 1998. 2. Membentuk Kemenpa. Kemenpa bertugas menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan. Kemenpa juga berfokus pada pendidikan dan gizi perempuan dan anak-anak, serta berbagai masalah yang berhubungan dengan kurangnya kesadaran gender. Hal tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. 3. Kuota 30% perempuan di DPR. Dalam kegiatan politik, perempuan juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dengan adanya kuota 30%. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang pada perempuan mewakili rakyat dalam menyampaikan aspirasi. Nah, itulah penjelasan tentang keberagaman gender dan cara untuk membangun kesadaran gender berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lain. Tentang pengertian gender sudah dijelaskan melalui video sekarang. Nah, ini media tentang keragaman gender. Oke, pengertian gender bisa ditulis di situ kalian bukunya ya. Gender merujuk pada peran tanggung jawab identifikasi ditetapkan oleh masyarakat untuk laki-laki
pada semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Kesetaraan gender bertujuan untuk mengatasi diskriminasi yang mungkin muncul berdasarkan perbedaan biologis. Ya, itu yang dimaksud dengan gender. Jadi tidak ada perbedaan hak dan perempuan dan laki-laki sekarang. Misalnya kalian pikir yang nyapu harus perempuan, tidak lagi ya. Sama memiliki hak yang sama. Juga kewajiban kalau di bidang pendidikan. Ya, baik laki-laki atau perempuan itu berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. PPT dan video yang tadi saya putar, Bu Vivi putar, Bu Vivi harapkan kalian dapat mengerjakan soal tentang persamaan gender. Ya, saya berikan soalnya hanya 5 soal, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Nanti kita bahas bersama-sama hasil dari jawaban teman kalian. Saya kasih waktu 10 menit ya. Saya kerjakan, setelah itu kita bagi kelompok. Ada kesulitan? Nanti ada perwakilan dari kalian ya, 5 orang satu-satu ya. Di sini dari kelompok kanan, kiri dan juga belakang. Silakan yang mau menjawab sebentar lagi ya. Silakan maju membacakan jawabannya. Sudah selesai ya? Sudah selesai? Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan yang nomor 1? Yang dimaksud dengan ini gender? Ya, silakan maju. Ya, dan maju. Kelihatan. Langsung ya, nanti yang nomor 1 Karisa menunjuk temannya untuk menjawab nomor 2. Jadi semuanya harus siap ya. Apa yang dimaksud dengan persamaan gender? Persamaan gender merujuk pada prinsip bahwa semua individu tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam kehidupan. Ada yang lain jawabannya gimana dengan jawabannya Karisa? Benar. Ada tambahan? Mungkin mau ditambahin? Ya. Pertanyaan buat Karisa. Karisa dipertanyakan temannya siapa yang mau nomor 2 yang harus bisa? Safira. Ya, Safira silakan jawab pertanyaan nomor 2. Mengapa persamaan gender dianggap penting dalam masyarakat? Persamaan gender dianggap penting karena menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Ketidaksetaraan gender dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Jadi itu ya yang dianggap penting menciptakan, jadi biar tidak ada timbul terjadi kesenjangan sosial ya. Ya, tepuk tangan buat sekarang dari yang laki-laki Safira bisa ditunjuk siapa temennya? Ya, silakan Rian. Nomor 3. Ya, silakan pertanyaannya dibaca dulu. Bagaimana peran pendidikan dalam menciptakan persamaan gender? Pendidikan memainkan peran kunci dalam menciptakan persamaan gender dengan memberikan kesempatan yang sama bagi pria dan wanita untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan mengakses berbagai peluang karir. Nah itu ya, jadi semuanya ya, baik itu pendidikan dari kuliah dokter ya, dokter hewan juga ada yang perempuan, semuanya ada, pertanian juga ada, penyuluh pertanian juga perempuan ya. Jadi di Indonesia sudah berusaha untuk menyamakan persamaan gender. Ya, pertanyaan terakhir, terima kasih untuk Pak Jui, silakan temannya nomor 5 ya. Ardiansa, silakan maju. Nah, untuk selanjutnya silakan dikumpulkan jawabannya.
silakan seperti biasanya presentasi setelah selesai. Sudah? Silakan dikerjakan, ditulis dulu nama kelompoknya. Ya Bu, ya Bu. Ada yang sudah selesai? Hasil diskusi dari nomor 1, silakan bisa maju. Ayo. Ya, ayo kelompok 1 silakan maju untuk menanyakan jawaban dari LKPD nomor 1 ya, hasil diskusi nomor 1 ya. Ya. Disebutkan namanya. Nanti seperti ini ya. Sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab soal-soal LKPD. Pertanyaannya dibaca dulu ya. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 yang beranggotakan Fajiran Nugroho, Muhammad Muzambil, Orida Acila, dan Ahmad Ferdiansa. Ya, silakan dibacakan. Pertanyaannya, apa perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan yang kalian ketahui? Perbedaan pertama adalah fisik dan biologis. Terdapat perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan seperti perbedaan dalam sistem reproduksi dan karakteristik fisik sekunder seperti otot dan distribusi lemak. Perbedaan kedua, perbedaan hormonal. Hormonal yang dominan juga berbeda antara laki-laki, testosteron, dan perempuan, estrogen dan progesteron, yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan perilaku. Perbedaan yang ketiga, perbedaan peran sosial dan budaya. Budaya dan masyarakat sering menetapkan peran dan harapan yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Ini dapat mempengaruhi pilihan karir, tanggung jawab keluarga, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Lalu perbedaan yang terakhir adalah perbedaan pengalaman sosial. Pengalaman sosial dapat berbeda untuk laki-laki dan perempuan karena norma-norma sosial dan ekspektasi yang diterapkan oleh masyarakat terhadap masing-masing jenis kelamin. Baik Bu. Oh, itu yang persamaannya ya, masih belum perbedaannya ya? Oh, perbedaannya masih belum persamaannya ya. Silakan dilanjutkan dulu ya untuk yang persamaan ya. Silakan ya, tepuk tangan dulu buat aku ini. Sepertinya, silakan dikerjakan dulu yang tentang persamaannya. Tadi masih dapat perbedaannya. Silakan yang belum lanjut silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau mana ini yang belum bisa paham, berarti perbedaannya hanya ada di mana? Di jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, di hormonnya yang membedakan. Tapi ingat, sebagai ketua kelas, ketua OSIS, kalian tidak boleh diskriminasi kepada teman kalian yang perempuan. Ya, juga gitu. Kebanyakan sekretaris adalah wanita, perempuan. Banyak anak laki-laki yang mau ditunjuk jadi sekretaris tidak mau, dipilih tidak mau. Tidak usah minder, itu kerjanya sama. Ya, memiliki peran dan kerjasama yang harus bagus di sekolah maupun di keluarga. Jadi biar tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Itu juga kadang-kadang laki-laki ada yang nyapu, piket. Nah, kalian mesti kok piket perempuan, laki-laki kok nyapu, tidak ada. Kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab semua anggota kelas itu. Bukan hanya tanggung jawab perempuan yang nyapu, yang ngepel, buang sampah, laki-laki tidak ada ya. Jadi semuanya harus bekerja sama menciptakan lingkungan yang sehat tanpa ada diskriminasi, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah
kalian. Baik gurunya mendukung atau tidak mendukung, itu adalah yang terpilih. Jangan nanti mengatakan, bukan saya yang milih dia, bukan saya yang dukung dia. Tidak ada. Kalau namanya sudah terpilih, kita menggunakan pemilihan ketua OSIS secara umum ya, bersama-sama serentak. Jadi seperti itu, harus saling mendukung. Tidak ada kok perempuan, kok ada laki-laki. Tidak ada, sama semuanya, sama-sama memiliki kemampuan. Kita yang perempuan mendukung laki-laki, jika terpilih yang laki-laki juga mendukung yang perempuan. Saling mendukung agar tercipta kerjasama yang baik. Itu tujuannya kita mempelajari gender, supaya kalian nanti saat di rumah, saat di masyarakat tidak membedakan pekerjaan ini perempuan, itu laki-laki. Di lingkungan rumah misalnya, kalian disuruh nyuci piring yang laki-laki, bilangnya bukan tugas saya ibu. Tidak ada, sama-sama saling membantu. Ya, menyapu juga, menyuci pakaian juga. Tidak ada yang laki-laki tidak menyuci pakaiannya, tidak ada. Harus semua bisa. Juga itu yang perempuan ya. Banyak wanita-wanita sekarang yang bekerja, bukan hanya laki-laki. Kalian bisa lihat di lingkungan sekolah, ada guru perempuan dan laki-laki. Dari lingkungan tempat tinggal juga seperti itu ya. Kita aja memilih ketua OSIS kemarin, kebetulan ketua OSISnya yaitu perempuan. Itu mencerminkan bahwa kesetaraan gender di lingkungan kita sudah berjalan. Di lingkungan pendidikan kita sudah tidak membedakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Hadirin silakan berdiri. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah dengan adanya persamaan gender, kita mengetahui persamaan bahwa hak dan kewajiban di bidang pendidikan, sosial budaya, perempuan merupakan peran penting dalam pendidikan. Nah, peran penting ya. Berarti bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga peran penting ya. Ya, tangan tentu saja. Satu lagi. Ada lagi? Ya, Safira. Kita bisa lebih mengerti tentang perbedaan dan persamaan gender, perbedaan fisik dan biologis, perbedaan hormonal, peran postur dan budaya, pengalaman sosial. Nah, itu ya, pokoknya ya. Ketiga dari kesimpulannya bahwa saya, Bu Bibi perempuan, Karisa perempuan, Nanda perempuan, semuanya memiliki peran yang penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita laki-laki tidak akan lepas dari perempuan, dan juga perempuan tidak akan lepas dari laki-laki. Kita saling membutuhkan, baik dalam pendidikan, dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat. Harus saling membantu, tidak ada diskriminasi. Ya, nanti kalian kalau sudah belajar ini tidak boleh mengatakan, saya kan laki-laki, saya perempuan Bu, tidak ada ya. Jadi sekarang saya di sini, Bu Vivi di sini, sama dengan guru-guru yang lainnya, Pak Guru, sama-sama bisa menjadi guru ya. Kalian juga bisa seperti itu, bisa meraih cita-cita, tidak harus minder karena kalian laki-laki dan kalian perempuan. Bila dia di ini jadi chef, itu banyak chef laki-laki, jago masak, ya, bukan hanya tentang perempuan yang jago masak. Jadi kalian tidak boleh minder. Tuh. Nah, sekarang setelah ini pembelajaran gender, minggu depan kita akan ketemu lagi dalam materi yang berbeda setelah mempelajari keragaman gender. Coba dibuka di buku paketnya apa setelah keragaman gender? Kita akan mempelajari apa? Keragaman suku ya. Tentang keragaman suku bangsa. Karena itu kita semboyannya tadi sudah disebutkan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh membedakan suku, bangsa, agama, dan ras. Kita satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia.
lanjut ya untuk pertemuan minggu depan. Semoga kalian dan saya dan Bu Vivi dalam keadaan sehat walafiat bisa bertemu lagi di pertemuan minggu depan dengan keadaan sehat dan tetap memiliki semangat belajar yang luar biasa. Ya. Nah, itu pelajaran minggu depan bisa kalian baca nanti, diulas lagi di rumahnya tentang suku bangsa, ada berapa di Indonesia, berapa suku bangsa ya. Ya, untuk itu kita selesai pembelajaran. Silakan bukunya dirapikan. Pelajaran yang sudah selesai, bukunya dirapikan. Dimasukkan ke dalam tas. Sudah dimasukkan? Ya, Bu. Dirapikan dulu. Untuk tak lagi kan pelajaran berikutnya ya. Ya, Pelajaran apa tak lagi? pelajaran IPA ya. Ya, tak lagi persiapan ya. Pelajaran IPA ya. Itu apa ya? KPD-nya belum dikumpulkan ya? Iya, Bu. Jadi dikumpulkan. Ya, sebelum pelajaran diakhiri, seperti biasa, kita tutup dengan berdoa. Ya, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Beri salam. Terima kasih ya. Waalaikumsalam